Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 pengedar uang palsu di Loajanan, Kutai Kartanegara diringkus polisi dengan barang bukti puluhan juta uang palsu. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI kecewa saat digelar diskusi agraria yang melibatkan Otorita IKN dan Pemkot Balikpapan. Sekolah rakyat pertama di Samarinda kini sudah resmi berdiri. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mengaku kecewa saat berkunjung ke Balikpapan. Kekecewaannya muncul saat digelar diskusi terkait agraria yang melibatkan Otorita IKN dan Pemkot Balikpapan itu tidak menghadirkan warga. Sikap kecewa tersebut dilontarkan Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu. Menurutnya, kehadiran warga itu sangat penting untuk mendengar secara langsung keinginan dan harapannya. Terkait permasalahan agraria, Adian Napitupulu memastikan jika mereka sudah membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan agraria. Masalahnya yang menyampaikan dari pihak wakil wali kota, dari pihak Pemda, saya mau dengar langsung dari rakyat, tapi kan tidak ada. Tapi segala sesuatu yang pasti kita lanjutkan. Apalagi yang terkait dengan agraria itu sudah disetujui untuk dibentuk pansus panitia khusus konflik agraria. On progress, sedang penyusunan nama-nama dan langkah kerja. Di antara persoalan yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah persoalan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara. Pihak Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan persoalan lahan bandara sepenuhnya sudah selesai. Satu-satunya persoalan yang masih tersisa adalah rekomendasi dari komite untuk sisi darat bandara. Kalau untuk Bandara VVIP, insya Allah sudah selesai ya. Dari 621 hektar yang diperlukan untuk Bandara VVIP itu sudah nggak ada masalah karena kita sudah selesaikan baik dari sisi darat maupun dari sisi udaranya. Itu kan kemarin juga tinggal satu aja ya yang belum, itu dari sisi daratnya itu karena atas nama perusahaan atau perorangan yang kemudian itu perlu mendapatkan rekomendasi dari komite gitu. Lahan yang bermasalah itu luasnya 900 meter persegi. Lahan ini menjadi penting karena akan dibangun jalan tol segmen 6A dan 6B untuk menghubungkan Balikpapan ke Bandara VIP IKN. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Yang salah siapa? Persoalan air bersih dijelaskan langsung oleh Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB di kampus Uniba Selasa siang. Ini dilakukan agar mahasiswa paham terkait upaya dan kendala yang dihadapi PDAM. Salah satu persoalan PDAM saat ini adalah peremajaan pipa saluran air, pemberian tandon yang jumlahnya hingga 1.000 tandon, dan optimalisasi sumur-sumur terdekat. Dari kegiatan inilah PDAM membutuhkan masukan dari kalangan akademisi. Selain itu, PDAM juga berharap dukungan kampus untuk ikut membantu menyebarkan informasi kepada warga terkait situasi dan kondisi di lingkup PDAM.
Menurut saya sih penting untuk kita lakukan ini karena kampus adalah tempat yang anak-anak muda yang kritis, ya, pengen taunya tinggi. Jadi kalau misalnya kita melibatkan mereka untuk memberikan informasi yang akurat, harusnya efektif. Seefektif apa sih Pak mahasiswa ini bakal menyebarkan informasi itu? Harusnya efektif untuk pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya bijak dalam menggunakan air, tentang Balikpapan ke depannya air bersihnya seperti apa, dan tentang apa yang dilakukan PTMB sebelumnya dan apa yang akan dilakukan PTMB ke depannya. Keinginan PDAM ternyata direspon positif pihak kampus. Mereka menilai langkah untuk menjadikan kampus sebagai wadah edukasi kepada warga sudah sangat tepat. Sangat menarik ya, karena kan kampus tempat intelektual, ada dosen, ada mahasiswa, sehingga bisa menjadi solusi. Jadi misalnya seperti tadi Dirut menyampaikan hal-hal rencananya, kemudian kita memberi solusi. Ya misalnya kayak tadi pagi beliau menyampaikan bahwa PDAM Balikpapan atau PTMB berencana menjadikan Singapura sebagai benchmark. Tadi kami memberi masukan bahwa harus dilihat juga bahwa Singapura beda dengan Balikpapan. Kalau dikaitkan dengan manajemen merupakan langkah yang sangat bagus, dan saya rasa kita semua khususnya Uniba sangat konsen terkait manajemen air di Kota Balikpapan. Selain edukasi di lingkup kampus, PTMB juga melakukan diskusi dengan masyarakat terkait permasalahan air yang terjadi saat ini. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Kondisi proyek perbaikan jalan di kawasan kompleks pertokoan Balikpapan Baru sepintas tidak bermasalah. Namun begitu, Wakil Wali Kota turun langsung melihat situasi dan kondisinya hingga terkuak akar masalahnya. Disebutkannya, perbaikan jalan di kawasan pertokoan ini dilakukan setelah muncul keluhan dari warga. Salah satu yang dikeluhkan oleh warga yakni lubang di badan jalan yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Dari tinjauan ini, Wakil Wali Kota memastikan pengerjaannya sesuai dengan rancangan awal. Aspal. 3 tahun Bapak mesti ngasih. Kemarin kan cukup susah itu, hanya lubang-lubang. Jadi dengan adanya rigid pavement itu apa namanya, kemudian juga ada bundaran, nanti bangun taman, ya kita bisa memperindah dan mempercantik kota lah. Sementara juga tidak ada, dan warga juga bisa nyaman melewati jalan. Ya, kita bagus ya, kita baik, kita akan ngomong pekerjaannya baik. Ya, ini rapi, kemiringannya juga sudah disesuaikan, gitu loh. Kalau misalnya mengenai penyelesaian, ya ini kayaknya nggak ada masalah. Konsultan proyek mengaku proses pengerjaan tidak berjalan mudah akibat terkendala saluran pembuangan. Ini karena di sekitar bangunan yang berdiri di kawasan tersebut tidak memiliki saluran pembuangan air. Sebenarnya nggak ada kendala di sini. Di sini tidak ada kendala apa-apa, cuman memang ada banyak saluran yang di sekitar warung-warung ini tuh nggak ada saluran. Jadi kita kemarin sempat agak kesulitan itu pada saat kita mau leveling buangan air hujan kita. Karena di sini ini tidak ada saluran dan posisi kita lebih rendah daripada situ. Dari atas itu kemarin untuk itu kita ada rekayasa untuk leveling pembuangan air flowing ke depan rumah sakit. Itu aja sih yang kendala kita paling utama. Proyek perbaikan jalan ini ditargetkan selesai pada 19 Desember 2025. Itu artinya proyek dengan panjang 500 meter sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Proyek irigasi di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur Berau hingga Selasa siang masih berlangsung.
Irigasi tersebut merupakan jenis tersier, yakni jenis pengairan yang langsung menuju petak persawahan petani. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum menyatakan, proyek irigasi dilaksanakan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi. Ini dilakukan karena pada saat pelaksanaan sempat terkendala oleh posisi pintu air letaknya sangat jauh dari persawahan. Ya, kalau jaring irigasi itu kan kita ada saluran tersier, saluran cacing, saluran pembuang, sekunder dan primer gitu kan. Nah, memang kita ada kegiatan di Labanan, seingat saya itu ada kegiatan. Kalau koordinasi juga dengan pihak itu kan mulai itu kewenangan provinsi. Jadi kita sudah koordinasi. Terakhir itu sekitar seminggu yang lalu ya. Ada beberapa trouble juga, tapi ya kita sudah cari solusi. Trouble-nya apa kemarin Bang? Sempat ada permasalahan? Ada miss di posisi pintu air. Oh, pintu airnya. Tapi karena ini kan masih dalam pelaksanaan kan, ya kita bisa benar. Proyek irigasi yang dimulai dikerjakan awal Juli 2025 itu direncanakan selesai pada akhir tahun. Untuk anggaran yang digelontorkan dalam proyek ini mencapai 4,5 miliar rupiah. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.